perbedaan pandangan terhadap pernikahan dalam keluarga. Jadi dalam film ini adanya perdebatan antara ayahnya dengan anak pertama, yang mana anak pertama ini akan menikah dengan wanita bukan suku Batak asli. Namun sang ayah ini tidak setuju akan wanita pilihan anaknya itu. Lalu yang kedua, pandangan terkait pertentangan terhadap pekerjaan. Jadi konflik yang muncul di dalam film ini, ayahnya menentang keras keputusan anak yang ketiga yang memilih pekerjaan sebagai pelawak. Karena bagi ayahnya itu pelawak itu profesi yang tidak jelas dan tidak sesuai dengan adat. Dan sang ayah lebih senang kalau anaknya ini kerja menjadi hakim atau jaksa. Selanjutnya pertentangan terkait anak bungsu dari keluarga Batak. Jadi film ini konflik antara ayah dan anak terakhir, yang dimana ayahnya itu menuntut anak bungsu ini untuk tidak merantau dan tetap tinggal bersama orang tua karena sesuai dengan aturan adat Batak, bahwa anak bungsu laki-laki yang mewarisi kediaman orang tua, sehingga hal ini tersebut menuntut anak bungsu ini untuk tinggal dan merawat orang tuanya. Pada anak, menurut Dr. Aisyah Dahlan. Nah, sebelum kita masuk perspektif pola asuh orang tua dan anak, kita mengetahui terlebih dahulu biografi dari Dr. Aisyah Dahlan. Jadi beliau ini lahir di Jakarta 17 Desember 1968, mempunyai nama lengkap Siti Aisyah Dahlan Hussein dan lebih akrab dipanggil Dr. Aisyah. Seperti yang dilihat, beliau adalah seorang dokter. Nah, salah satu dari beberapa prestasi Dr. Aisyah, khususnya di bidang kedokteran, yaitu beliau pernah menjabat sebagai Kepala Unit Narkoba di Rumah Sakit Harum Jakarta. Nah, 1 tahun belakangan ini, beliau ini mulai aktif membuat konten di channel YouTube miliknya. Bahasan dalam di YouTube-nya itu beragam, tetapi tidak jauh seputar dengan mempelajari atau mengenai personality diri sendiri dan orang lain, atau parental dan tips untuk self healing. Meskipun viewersnya komentar yang dilontarkan penonton pun setia menjadi bukti bahwa beliau ini adalah wanita yang menginspirasi banyak orang. Nah, selanjutnya menurut Dr. Aisyah, pola asuh keluarga yang menyenangkan atau positif parenting itu mengutamakan rasa kasih sayang terhadap anak, bukan dengan kekerasan. Nah, adapun 5 cara mengasuh pola asuh keluarga yang menyenangkan menurut Dr. Aisyah, antara lain yang pertama itu pahami beda anak pria dan wanita. Jadi kita pelajari perbedaan anak laki-laki ataupun perempuan. Lalu pahami ciri khas era generasi anak. Jadi orang tua itu harus memahami dan belajar di era generasi kayak seperti kita memahami beda-beda, menunjukkan anak pertama itu misalnya suka dipuji, atau anak kedua sukanya dilayani, dan anak ketiga harus ditemani, seperti itu. Lalu 5, pahami gaya belajar anak. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Dalam film ini sangat bagus untuk ditonton, baik yang sudah punya keluarga maupun belum keluarga, karena film ini dapat mengambil pelajaran bagaimana ketika kita membangun keluarga, tentunya akan banyak sekali konflik yang terjadi dalam keluarga. Pastinya kita harus mengatasi konflik itu, terutama bagi kepala keluarga, agar hubungan keluarga dapat berjalan baik. Mungkin ya, baik, terima kasih kepada Saudara Abdul Isradin. Kita langsung masuk ke presentator keempat ya, karena waktu terus berjalan ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada presentator, waktu kita itu 10 menit udah full kalau misalnya ada tanya jawab. Jadi kalau bisa dimaksimalkan mungkin di menit ke-7 itu udah selesai. Gitu ya. Nah,
Baik, selanjutnya presentator keempat adalah saudara Hanif Murtado dengan judul Kritik Pluralisme Agama menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Ya, silakan Hanif Murtado. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam wal iman wal ilm. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ba'd, langsung saja untuk mengantisipasi agar tidak menyita waktu teman-teman. Kali ini saya Hanif Murtado ada beberapa alasan kenapa saya mengambil judul ini, judul daripada kritik pluralisme agama atas Buya Hamka. Sebab ada beberapa kalangan akademis ya ataupun intelektual yang mereka meneliti, menyandarkan bahwasanya Buya Hamka ini adalah seorang yang pro pluralisme, pro dengan pemahaman kesamaan dalam setiap agama-agama yang berbeda. Bahkan peneliti dari kalangan akademisi ataupun dari kalangan intelektual, mereka sudah dalam bentuk skripsi, tesis maupun jurnal banyak sekali. Nanti teman-teman bisa mencobainnya. Oke, langsung saja slide selanjutnya. Nah, mungkin dari sini teman-teman Buya Hamka sudah kenal semua bahwa beliau merupakan sosok ulama, reformis, bahkan tokoh-tokoh ulama yang sangat berpengaruh khususnya di daerah di negeri Nusantara ini, dari Indonesia maupun Malaysia, Singapura dan lain sebagainya, bahwa ini sangatlah terkenal. Namun tidak menutup kemungkinan saya menyinggung sedikit bahwasanya nama beliau adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa disebut dengan Hamka. Ini merupakan singkatan dari nama beliau. Ada juga yang berpendapat bahwa Hamka ini adalah salah satu nama pena beliau. Maka yang terkenal dari beliau kita panggil sebagai Buya Hamka, yang beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1908 di Maninjau, di kawasan Sumatera Barat di Indonesia, yang nantinya beliau wafat di tanggal 27 Juli 1981 di dalam usia beliau yang ke-74 tahun. Kemudian ayah beliau adalah merupakan seorang yang tokoh yang sangat masyhur, yang sangat famous di Sumatera khususnya. Nama beliau yaitu Abdul Karim bin Amrullah atau yang disebut sebagai Haji Rasul, yang beliau ini adalah pendiri daripada Thailib Sumatera yang sekarang menjadi salah satu pusat pendidikan di sana. Beliau adalah beliau adalah Haji Rasul ini, ayah Buya Hamka, yang dari kecil membina Hamka mulai dari mengenal agama sampai beliau menjadi seorang tokoh yang sangat-sangat masyhur dan sangat-sangat digandrungi oleh para akademisi, tentunya di kalangan akademisi, mulai dari karya-karyanya sampai dari karya-karyanya yang tentang pembahasan tentang masalah agama, maupun sampai karya-karya beliau dari buku-buku beliau yang menjelaskan tentang masalah non-fiksi
atau buku-buku tentang masalah agama sampai novel yang sangat masyhur, yaitu salah satunya novel yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kemudian beliau ini merupakan seorang ulama reformis dan pujangga ataupun yang disebut dengan seniman, karena beliau mengeluarkan menelukan banyak karya-karya yang sangat indah dari syair-syair beliau. Kemudian beliau juga tokoh politik. Kenapa kok disebab tokoh politik? Karena beliau pada waktu itu beliau gabung di sebuah partai, yaitu Partai Masyumi pada tahun 1955, yang beliau sebagai anggota di situ, yang Partai Masyumi ini adalah merupakan suatu partai yang saat itu sangat dibenci oleh pemerintah Indonesia, bahkan sangat dibenci juga dengan kaum komunis yang ada di Indonesia. Beliau juga gabung mewakili Partai Masyumi. Beliau juga menjadi anggota konstituante yang disenggalakan oleh presiden pertama, yaitu Bung Karno atau Soekarno, yang di situ banyak sekali tokoh-tokoh yang mendiskusikan tentang pemerintahan Indonesia di waktu itu. Kemudian beliau mendapat gelaran pahlawan di tahun 2011, yang beliau sangat sekali. Kemudian selanjutnya nanti biografinya bisa karena banyak sekali momen-momen kehidupan beliau yang sangat naik turun, yang dari masa-masa sulit sampai beliau di penjara dan lain sebagainya. Langsung kemudian kita beranjak ke definisi pluralisme, yang mana pluralisme ini, definisi daripada pluralisme bahwa dari etimologi bahasa Inggris atau bahasa Arab yang berarti dua kata, yaitu pluralis atau yang disebut Agilionis pluralisme, atau agama yang bebas. Yang makna pluralis arti yang bermakna yaitu dia itu jamak, yang sifatnya jamak, tidak satu dan beragam-ragam. Kemudian pada bahasa Arab itu bisa disebut pluralisme ini bisa disebut sebagai at-ta'addudi ad-dini, atau memang at-ta'addudiyah ini suatu istilah yang tidak masyhur di karangan umat Islam, tapi ini dikemukakan oleh seorang pemikir internasional dari Mesir, dari Egypt, Al-Azhar, yaitu Muhammad Imarah, yang ini istilah ta'addudiyah ini, atau yang disebut dengan agama yang jamak atau agama yang bermacam-macam, kita itu berkembang di awal abad ke-20. Kemudian saya memaparkan dan sangat berpendapat kepada definisi para ulama Indonesia dalam Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut dengan MUI, bahwasanya MUI memberikan definisi bahwa pemahaman yang mengajarkan semua agama itu sama dan kebenaran itu relatif. Kemudian sifat agama itu hidupnya bertampingan di surga meskipun agama mereka berbeda-beda. Nah, ini yang diberikan definisi yang sangat tepat menurut saya oleh fatwa MUI, yang itu dikemukakan pada tahun 2005, yang saat itu MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu mengharamkan
adanya pluralisme, pemahaman pluralisme, dan Natal. Kemudian selanjutnya ada di sini kami memaparkan tentang beberapa tokoh pandangan atau kritik daripada pluralisme itu sendiri. Yang pertama yaitu Dr. Andian Husaini. Beliau adalah Dewan Dakwah Indonesia, pembina Dewan Dakwah Indonesia, yang di dalam bukunya yang sangat masyhur, yang saat itu menjadi buku terbaik di sebuah event di Jakarta pada tahun 2006, event Islamic Book Fair, yang berjudul Wajah Peradaban Barat. Di situ beliau mengutarakan bahwa pluralisme merupakan pahaman bagaimana melihat keragaman dalam agama-agama yang banyak, yang beragam, maupun agama itu satu, benar, atau semuanya itu benar agama. Kemudian tokoh kedua yaitu Anies Malik Thoha, yang beliau ini sangat masyhur di Indonesia karena beliau ini salah seorang aktivis dan tokoh Islam yang beliau ini sangat getol sekali, sangat di dalam masalah pluralisme dan liberalisme dalam agama Islam. Menurut beliau di dalam bukunya Pluralisme Islam, Wacana Pluralisme Islam, bahwa wacana pluralisme Islam lahir dari rahim liberalisme. Maka tidak aneh jika dihadar kemasan politik liberalisme. Politik liberalisme ini maksudnya yaitu politik yang di bawah daripada masyarakat yang memiliki sekte-sekte ataupun madhab-madhab yang berbeda, yang munculnya menurut beliau itu dari politik liberalisme atau politik kebebasan. Kemudian slide selanjutnya, di sini pandangan Hamka terhadap daripada tafsir Al-Azhar. Kami mengutip daripada surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bahwa slide selanjutnya, Buya Hamka dari surat Al-Kafirun itu kita dapat mengetahui pandangan beliau. Beliau sangat tegas dalam menafsirkan pada surat Al-Kafirun itu pada ayat 1 sampai 5. Ayat ini merupakan pedoman bagi pengikut Nabi Muhammad SAW, yang ini merupakan dalam soal masalah akidah yang sifatnya tidak dapat diperdamaikan antara tauhid yang itu miliknya orang beriman, orang muslim, dan kesyirikan yang dia itu memegang keyakinan selain Islam. Kemudian kalau hak yang dipersatukan antara kemusyrikan atau ketauhidan, antara kebenaran dan kebatilan, maka kita seharusnya orang muslim, maka kitalah yang harus memenangkan kebenaran di atas kebenaran di atas kebatilan atau orang-orang musyrik. Oleh sebab itu akidah tauhid itu tidak mengenal atau istilah yang disebut dengan peace Christmas, atau yang berarti menyesuaikan, seperti halnya pluralisme tadi yang mengatasnamakan bahwa kesamaan yang berarti semua agama itu sama dan semua agama itu bersifat relatif yang mengandung kebenaran yang sangat-sangat sama, benar. Itu. Kemudian hemat penulis daripada pandangan Buya Hamka yang sangat tegas terhadap pemahaman kesamaan keyakinan dalam agama ini, Buya Hamka merujuk atau Buya Hamka memiliki kesamaan paham dengan Andian Husaini, meskipun di dalam karya-karya Buya Hamka tidak disebutkan secara spesifik istilah pluralisme itu. Di karya-karya beliau menyebutkan toleransi, sekularisme, dan sinkretisme. Namun kendatipun
belum ditemui isu-isu istilah pluralisme di zamannya, tapi ini merupakan suatu ketegasan antara kritik Dr. Ardian Husaini dengan kritik Buya Hamka yang soal terkait pluralisme atau berbeda-beda agama tadi. Maka dapat disimpulkan dari kritik Dr. Ardian Husaini bahwa penyebaran paham pluralisme agama bagian dari upaya Barat mengglobalkan atau menyatukan nilai-nilainya. Ini meneguhkan hegemoninya, jadi merupakan suatu visi dan misi daripada orang-orang Barat untuk mengglobalkan dari agama-agama yang majemuk, agama-agama yang berbeda-beda dengan pemikiran yang sama. Ya itu saja singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih kepada Saudara Hani Murtado. Kita langsung masuk ke presentator yang kelima ya, oleh Saudari Suryana. Ada